dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berjumpa kembali dalam program Sapa Jemaat. Renungan pagi ini saya beri judul yaitu keluarga yang terikat pada Allah. Nats renungan terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Konteks kitab Ulangan adalah pesan Musa kepada generasi kedua. Generasi kedua adalah mereka yang lahir dalam perjalanan selama 40 tahun pengembaraan. Dan mereka tinggal melangkah dan menyeberang melewati sungai Yordan. Perhatian Musa adalah untuk mengingatkan, menegaskan, dan menanamkan prinsip utama agar mereka tetap kuat, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri selama mereka tinggal di tanah perjanjian. Perhatian atau fokus Musa ini menyingkapkan sisi lengkap dari tanah perjanjian, yaitu tanah pengharapan sekaligus tanah penuh tantangan atau godaan. Bagian Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7 yang kita sudah baca bersama-sama menyatakan prinsip utama kehidupan bangsa Israel. Prinsip ini dijabarkan melalui 3 komitmen. Yang pertama, menundukkan seluruh hidup. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata sema. Bukan sekedar berarti memperhatikan dengan hormat, tapi sebenarnya menunjuk pada sikap yang lebih mendasar, yaitu menundukkan diri. Tuhan memerintahkan bangsa ini untuk menundukkan segenap hidup mereka. Penundukan diri adalah awal dari tindakan mengasihi. Ini penundukan kepada satu-satunya Tuhan yang hidup di tengah-tengah banyak keyakinan dan penyembahan berhala di tanah perjanjian. Jika sebagai orang tua kita tidak mendengarkan Tuhan, keturunan kita akan melihatnya dan mereka tidak akan mendengarkan kita. Yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana penundukan hati kita sebagai orang tua dan anak di hadapan Tuhan? Adakah yang mengalihkan fokus kita untuk hidup sebagai umat-Nya? Yang kedua, mengikat segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata Aheb diterjemahkan menjadi kasihilah. Sebenarnya berarti sebuah tindakan aktif untuk mengikatkan diri secara rela. Ini pemahaman sesungguhnya dari kasih. Jika kita mengasihi seseorang, maka kita akan bersedia dengan rela mengikatkan diri kepada seseorang tersebut. Ayat ini menegaskan kepada bangsa Israel
Dan kita saat ini supaya kita bukan hanya dekat pada Allah, tapi terikat kepada Allah. Yang ketiga yaitu menghidupi di setiap langkah. Saya akan bacakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, intisari dari ayat-ayat ini adalah bagaimana komitmen ini dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Bukan hanya diajarkan, tapi juga dihidupi dan diteladankan serta diwariskan. Berdasarkan pesan Musa ini, maka sebagai keluarga yang mengasihi Allah, kita perlu mengawali dengan penundukan diri, kesediaan untuk mengikatkan hati seutuhnya dan menghidupi di setiap langkah kehidupan kita. Saya yakin ketika kita mau mendengarkan firman-Nya, bahkan melakukannya, maka kita akan mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib setiap hari. Saudaraku yang dikasihi, demikianlah renungan singkat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.